Dan untuk mengelaborasi terkait kasus ini, kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan lewat sambungan Zoom dari luar studio dengan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Pak Nahar. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ke Pak Yusri dulu. Pak Yusri, sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya kemudian didapatkan fakta bahwa kegiatan prostitusi online yang juga melibatkan 15 anak-anak di bawah umur ini dilakukan secara sadar oleh tersangka, Pak? Ya, tersangka yang pertama adalah mucikarinya, inisialnya BA. Ya, pasti jelas dia yang mengeksploitasi anak. Ya, dengan cara modusnya adalah menawarkan melalui media sosial yang ada rasa aplikasi. Kemudian pihak hotel baik itu pengelolanya inisialnya AA dan juga pemiliknya inisialnya adalah CA. Juga kami tetapkan sebagai tersangka karena dia mengetahui bahkan menyediakan tempat dengan sadar semuanya. Gitu. Oke, Pak Yusri, ini keterlibatan anak-anak ini juga cukup banyak jumlahnya, ada 15 anak-anak di bawah umur pula kan. Artinya kemudian ada modus operandi tertentu yang diperankan oleh para tersangka ini yang dimana beberapa pihak menyebut faktor yang utama ini soal ekonomi juga ya Pak, atau bagaimana? Memang faktor pertama adalah ekonomi, Mas. Yang kedua memang mereka direkrut oleh para mucikari-mucikarinya ada dengan cara mereka dipacari terlebih dahulu, bahkan dengan rayuan-rayuan dan meminta arah masa. Nah, ini yang kemudian mereka melakukan pasien. Korbannya ada 15 anak di bawah umur. Semuanya 15 orang itu sudah kita titipkan di P2 ada juga di Handayani. Gitu, Mas. Oke, ditahan dulu Pak Yusri, saya ke Pak Nahar. Pak Nahar, terkuak kasus prostitusi online yang melibatkan anak-anak di bawah umur, jumlahnya tidak sedikit Pak, 15 anak. Apa catatan Anda soal ini Pak Nahar? Ya, yang pertama catatan dengan penambahan kasus yang terungkap tentu ini menambah angka dalam catatan kami ya di sistem informasi online yang kami miliki, misalnya mencatat tahun ini dari Januari sampai Maret itu ada 123 kasus khusus untuk eksploitasi. Jadi ini catatan yang perlu menjadi perhatian bersama karena tidak hanya persoalan penegakan hukum, tapi juga yang tadi Pak Kabid sampaikan bahwa ada persoalan di depan ya, sebelum persoalan ini muncul tentu tadi peran keluarga, peran lingkungan, lalu kemudian kan proses pengungkapan ini juga karena misalnya ada kesadaran masyarakat untuk melaporkan, lalu kemudian bahu-membahu untuk sedapat mungkin untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari kasus yang muncul di beberapa tempat termasuk yang diungkap oleh Polda Metro Jaya. Oke, artinya memang tidak sampai di sini ya Pak ya, di luar sana masih banyak sekali kasus-kasus yang sampai hari ini belum terungkap. Sebenarnya memastikan ini kuncinya pengawasannya ada di mana sih Pak, di level mana sih Pak? Ya, seperti tadi Pak Yusri sampaikan ya, Pak Kabid sampaikan bahwa ada kebutuhan hidup. Lalu kemudian ada yang memberikan ruang, lalu kemudian ada kekosongan pengasuhan, lalu kemudian juga ada persoalan-persoalan yang nggak clear di keluarga, misalnya begini, nggak betah di rumah, atau misalnya ada broken home ya, lalu kemudian mengalami kekerasan, lalu ada pengabaian orang tua, lalu kemudian juga ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya butuh biaya make up, butuh handphone, dan lain-lain. Ini persoalan-persoalan yang tidak tunggal, sehingga kami mengapresiasi Polda ketika ada kasus-kasus seperti ini, kita gelar bersama. Nah, karena di depan tentu proses penegakan hukum itu harus dilakukan dengan tegas ya. Aturannya sudah tegas, lalu kemudian, nah berikutnya adalah fase di mana kita memastikan bahwa pendampingan sampai ketika mengembalikan ke orang tua dan masyarakat itu bisa punya nilai plus, bukan dikembalikan lalu kemudian kembali ke persoalan
Oke, oke, saya ke Pak Yusri. Pak Yusri, ini sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan. Apakah dalam penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut ini akan ada apa namanya keterlibatan tersangka lain atau yang lebih besar, Pak, skupnya ini ada indikasi soal perdagangan manusia dengan kejahatan yang lebih besar. Bagaimana sementara? Oke. Ya, kita terputus. Saya ke Pak Nahar lagi, Pak. Pertanyaan yang sama mungkin, Pak, ya. Bagaimana kemudian memastikan bahwa di luar sana kasus-kasus seperti ini tidak hanya melibatkan 15 orang anak usia di bawah umur begitu ya, tapi ada indikasi perdagangan manusia, Pak, dengan keterlibatan kejahatan yang lebih besar. Bagaimana kemudian secara kelembagaan ini memastikan atau juga mengawasi ini, Pak? Ya, Pak Yusri masih dengan saya, Pak? Pak Yusri? Yang tersambung dengan saya Pak Yusri apa Pak Nahar? Oke, oke. Ada kesalahan komunikasi atau gangguan komunikasi yang terjadi dengan narasumber kita. Kita coba ke Pak Yusri. Pak Yusri masih dengan kita, Pak? Sudah tersambung kembali, Pak Yusri? Pak Nahar sudah tersambung lagi, Pak, dengan kita, Pak? Pak Nahar? Ya, halo. Ya, oke. Pak Nahar, saya ingin dijawab pertanyaan yang tadi mungkin sempat terputus. Bagaimana kemudian memastikan bahwa di luar sana tidak hanya yang terlibat hanya 15 anak-anak di bawah umur ini saja, Pak? Mungkin ada kejahatan yang lebih besar di luar sana dengan indikasi terlibat perdagangan manusia begitu. Apa kemudian langkah-langkah secara kelembagaan untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi di kemudian hari? Yang pertama, kemarin waktu rilis saya menyampaikan ke Pak Kadis, Pak Yusri, bahwa Pak, tolong di dalam bisa jadi ini bukan hanya persoalan eksploitasi ekonomi. Kalau seandainya tadi disebutkan ada proses rekrutmen, lalu kemudian ada mencari keuntungan, lalu kemudian tujuannya eksploitasi, maka bisa jadi itu terkait juga dengan pasal lain, bukan hanya eksploitasi. Bisa jadi itu terkait dengan perdagangan orang atau TPPO. Ada Undang-Undang 21 tahun 2007. Jadi ini perlu didalami karena bisa jadi 15 ini yang terungkap. Tapi kemudian yang belum terungkap itu misalnya masih menunggu ya. Dan kita berharap semua bergerak. Di beberapa tempat misalnya di Makassar, di Pontianak, di beberapa tempat itu bersamaan, dalam waktu bersamaan juga kasus seperti ini muncul. Tetapi dalam pengungkapan dengan korban anak terbesar kami catat ada di wilayah Polda Metro Jaya. Oleh karena itu kami selalu hadir untuk mendukung upaya-upaya penegakan hukum karena setelah fase penegakan hukum maka yang lebih penting lagi adalah fase di mana perlindungan anaknya harus dilakukan. Misalnya ada anak yang memposisikan sebagai pelaku, ada anak juga yang menjadi korban, ada anak yang menjadi saksi. Ini hal-hal yang harus sama-sama kita kawal. Oke, saya ke Pak Yusri, sudah tersambung, Pak? Pak Yusri? Ya, gimana, Mas? Ya, Pak Yusri, ini kan tadi saya pertanyakan juga ke Pak Nahar soal bagaimana kemudian di luar sana sudah sudah diamankan 3 tersangka begitu ya. Tapi kemudian tentu polisi terus mencari tahu dan menyelidiki apakah ada keterlibatan pihak lain di luar sana atau bahkan untuk skop kejahatan yang lebih besar ini soal perdagangan manusia, Pak. Ini bagaimana sejauh ini, Pak? Terima kasih, Mas. Memang fenomena prostitusi online ini cukup tinggi ya di tahun 2021 ini. Bukan cuma yang terakhir kami ungkap di Tangerang Kota. Mungkin Pak Nahar juga sudah kami sama-sama kemarin bulan Februari lalu. Terus ada 91 anak di bawah umur yang menjadi korban. Kemudian juga ada di Tangerang Kota yang diungkap oleh Tangerang Kota ada sekitar 20 sekian. Ini juga baru-baru diungkap lagi oleh
Polres Jakarta Utara yang fenomena seperti ini. Ini terus kita lakukan pengejaran. Tapi termasuk sekarang ini kan memang di 4.0 ini kan mereka gunakan satu aplikasi MyChat, kan sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Kominfo untuk bisa melakukan pengecekan kalau perlu menutup setiap ini pergerakan-pergerakan para pelaku-pelaku yang menggunakan aplikasi-aplikasi melalui dunia maya. Dan juga patroli masih kita laksanakan terus. Dari hasil patroli kita akan melakukan pengejaran. Kasus terakhir ini bukan cuma ini saja tersangka, kami masih lakukan pengejaran terhadap mucikari-mucikari yang lain karena kita bergerak-gerak sendiri. Cuma memang di kasus yang terakhir ini memang dijadikan satu tempat, siapkan tempat oleh pelaku pemilik daripada hotel untuk melakukan. Mungkin dengan alasan bahwa memang di masa pandemi COVID-19 ini hunian hotel sangat kecil, apalagi kan ini hotel-hotel melati ya, memang bintang 2 ya. Sehingga mereka coba berupaya dengan menggunakan anak-anak semua ini supaya tetap biaya operasional itu bisa berjalan. Mereka menyiapkan, silakan di sini terus aja kalau perlu. Bahkan ada dalam chatnya ini menyatakan si pemiliknya kepada pengelolanya, coba dirayu kalau memang nggak ada tamunya biar aja mereka menginap, nanti urusan bayar belakangan. Ini kan salah satu bentuk upaya mereka juga keterlibatan mereka terhadap kasus eksploitasi anak ini. Oke, Pak, di beberapa kasus Pak Yusri kan juga tidak hanya anak-anak yang menjadi korban, ada juga pelaku ini juga menjadi korban. Bagaimana kemudian penanganan terhadap hal-hal seperti ini, Pak? Halo? Ya, Pak Yusri. Ya, gimana? Ya, dalam beberapa kasus Pak ya, untuk eksploitasi anak di bawah umur ini tidak hanya korban yang juga merupakan anak-anak di bawah umur, tapi juga ada pelaku di bawah umur. Ini koordinasi antar lembaga kepolisian untuk menangani pelaku dan juga korban yang masih berada di bawah umur ini bagaimana Pak? Seserius apa? Ya betul, kami tetap intens terus ya. Terus kita lakukan korban-korban yang lain, termasuk para pelaku-pelaku yang lain yang kita ini kan, karena kita masih datang di kami Polda Metro Jaya bekerja sama dengan stakeholder terkait ini dari pihak kementerian dari anak, ibu dan anak kita bekerja untuk melakukan pengejaran ini akan hukuman yang kita terapkan pun cukup tinggi, bukan cuma di undang-undang perlindungan anak, KUHP, dan kalau memang berkenaan dengan undang-undang yang lain akan kita lakukan terus. Oke, saya ke Pak Nahar terakhir. Pak Nahar masih dengan kita Pak? Ya, penanganan untuk korban bagaimana Pak? Apa yang akan diterapkan untuk melindungi korban Pak? Iya, pertama sejak proses pemeriksaan tentu dengan penyidik memastikan bahwa proses pemeriksaan memperhatikan juga hak-hak anak ya. Tadi ketika disebutkan ada anak yang berhadapan dengan hukum atau dalam kasus ini diposisikan sebagai pelaku, maka tentu pendampingan itu wajib dilakukan. Dan Polda sangat memahami itu sehingga dalam proses awal pun pendamping anak ada di situ. Lalu kemudian fase berikutnya adalah yang tadi Pak Yusri sampaikan bahwa rumah-rumah perlindungan sosial, rumah aman juga disiapkan karena fase pengungkapan ini tentu ini harus satu diproses pemulihannya, rehabilitasinya. Lalu kemudian kita berharap dalam fase tertentu, waktu tertentu kita bisa memastikan bahwa anak ini bisa dikembalikan ke orang tua atau ditempatkan kembali di tengah-tengah masyarakat dan melakukan aktivitas sesuai dengan usianya dan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai anak, bukan untuk melakukan hal-hal yang dimanfaatkan orang untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum. Oke, artinya semua aturan mainnya sudah ada baik di kementerian dan juga di kepolisian agar kasus serupa ini tidak terulang kembali. Terima kasih Pak Nahar dan juga Pak Yusri sudah bergabung dengan kita sore ini.